Pantai Anyer yang berapa tuh 10.000 2 minggu hilang, itu bukan tato yang asli yang pakai jarum itu. Tato yang asli yang pakai jarum, bikinnya itu mahal itu. Dia itu ditusuk-tusuk itu, tintanya masuk ke darah itu. Tintanya masuk ke dalam daging, dia kan pakai jarum. Bikinnya tuh pakai jarum, makanya kata yang suka yang pernah bikin katanya lumayan malam-malam agak meriang dikit. Oke, nggak apa-apa, terserah lah dia memakai apa tato kayak apa kayak, kalau kita jangan dan haram pakai tato. Kalau yang sudah ya sudah udah gimana tuh udah. Tato gimana? Kalau tato itu ada yang bilang bahwa itu bukan air, tapi itu mah tinta yang masuk kepada daging. Jadi yang tidak mengesahkan sholat itu adalah bawa najis. Najisnya apa? Tinta yang tercampur oleh darah. Itu enggak sah. Bukan karena misalkan itu apa air wudhu atau air mandi itu enggak masuk ke kulit, enggak sampai ke kulit, bukan, tapi dikarenakan itu najis gitu. Jadi tinta tercampur sama darah, najis. Nah, tinta yang tercampur sama darah itu tinta yang mutanajis, jadi najis. Jadi yang membuat dia enggak sah sholat, enggak sah sholat itu enggak sah wudhunya, enggak sah mandinya, atau enggak sah sholatnya karena itu najis. Si tinta terkena sama darah, itu najis. Ada yang bicara begitu. Kalau nggak salah ada dalam kitab Qurratul Ain Fatawi Ismail Az-Zaini. Ada yang bicara juga bahwa kalau pakai tinta, kalau pakai tato itu air wudhu sama air mandi nggak sampai ke kulit karena terhalang oleh tinta tato. Nggak apa-apa lah, yang punya pendapat begitu nggak apa-apa, oke. Mungkin saja begitu. Jadi ketika orang pakai tato, air wudhu atau air mandi itu nggak sampai ke zahir badan, nggak sampai ke kulit karena terhalang oleh tinta tato yang sudah menyatu dengan kulit. Bagaimana hukumnya orang yang punya tato? Apakah wajib dihilangkan? Tidak. Nggak wajib dihilangin yang punya tato itu. Tatonya nggak wajib dihilangin. Kalau dia emang mau ibadah, kalau dia emang mau sholat, mau bener lagi, silahkan taubatan nasuha. Menyesal telah membuat tato di badannya, nggak perlu dihilangkan tatonya karena madarat. Karena kalau dihilangkan pakai tato, otomatis yang pertama ya harus dibakar. Walau sekarang ada teknologi zat itu yang bisa menghilangkan tato, tapi mahal harganya. Itu juga sakit juga. Jadi sudah bikin tato, menghilangkannya pun sakit juga. Pakai teknologi itu, jadi disemprot, suntik dari jarak jauh. Misalkan ini kulit, ada pistol, kayak laser gitu. Itu kebakar itu, kebakar ya. Jadi ya bayangkan aja begini, itu tinta udah sudah menyatu dengan daging, kulit, darah, itu tinta tato itu. Kemudian dihilangkan, gitu. Itu ada luka bakar itu. Lihat di YouTube, nggak percaya. Sekarang udah gampang, ada di YouTube kok. Itu menyeramkan juga gitu. Ya kalau menghilangkan itu saya nggak punya uang, ya udah setrika. Nggak punya setrikanya, bakar. Nggak bisa, kalau dibakar sakit, pakai bara, cocol. Sakit ya udah taubat aja. Kan saya bilang juga nggak usah dihilangin. Taubat aja, taubatan nasuha, insya Allah diterima sama Allah gitu. Dan sah sholatnya, sah wudhunya, sah mandinya, silakan. Dan itu adalah pendapat dari kitab Fatawi Ismail Az-Zaini dan kitab Al-Iqra. Kalau nggak setuju sama saya, silakan. Bukan pendapat saya itu, saya kasih kitabnya aja. Kalau nggak ada yang nggak setuju, misalnya, saya kasih kitabnya tuh, kitab iknanya. Kalau nggak mau lihat iknanya, itu kitab Qurratul Ain Fatawi Ismail Az-Zaini.
Jadi silakan, nggak perlu dihilangkan, cukup saja tobat. Kalau sudah tobat, sah sholatnya, sah mandinya, sah wudu. Karena apa? Karena tinta tato tidak menghalangi air yang masuk kepada kulit, gitu. Hanya saja itu najis, gitu. Ya pada intinya begini, kalau saya punya tato, misalkan gimana, ya udah tobat aja selesai.